soal reklamasi, di mana posisi seorang Anies Baswedan? Yang kedua adalah soal penggusuran, di mana posisi? Ya. Jadi misalnya sekarang pemerintah pusat sedang melakukan pengkajian ini soal reklamasi, karena otoritasnya banyak juga di pemerintah pusat, dilakukan di Kementerian Keuangan, kemudian dilakukan nanti Kementerian Lingkungan Hidup, lalu Kementerian Kelautan. Mereka selesaikan itu. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Lalu yang kedua soal penggusuran misalnya, akan muncul problem-problem atau keputusan-keputusan belum itu disetujui oleh banyak pihak. Misalnya namanya penggusuran, penggeseran atau relokasi, apapun namanya gitu. Kenyataannya orang harus pindah. Apakah pertama kali orang harus pindah selama 2 tahun terakhir? Tidak, sudah sering kok. Apakah di dunia-dunia lain, di tempat lain tidak ada? Ada kok. Yang penting adalah prinsip keadilan dipakai. Keadilan itu artinya ketika harus ada pemindahan, komunikasi dengan baik. Tunjukkan mengapa kebijakan ini harus dilakukan, di mana kepentingan publiknya, apa yang kemudian dilakukan bagi mereka yang diminta untuk pindah. Dan pindah itu bukan sekedar pindah, apakah mereka bisa hidup dengan baik di tempat yang baru, apakah mereka bisa mendapatkan suasana yang baik di tempat baru. Itu harus dibicarakan. Jadi menurut saya, kenapa akhir-akhir ini kita sering bicara tentang relokasi, penggusuran, karena komunikasi yang tidak terjadi. Lalu yang muncul adalah pelaksanaan aturan saja. Saya sering katakan begini, mengelola kota Jakarta, mengelola masyarakat Jakarta, itu beda dengan mengelola real estate bernama DKI. Kalau mengelola real estate bernama DKI itu ya yang dikelola airnya, jalannya, lampunya, itunya. Masyarakatnya nggak dikelola. Loh, yang menjadi pemimpin di DKI itu mengelola masyarakatnya loh, bukan mengelola infrastrukturnya kayak di sebuah real estate. Yang sekarang ini tidak seperti jadi itu. Maka dialogkan, bicarakan, pasti bisa. Kalau dialog dulu nggak jalan-jalan, contohnya urusan banjir, makanya kemudian dengan alasan untuk membuat saluran jauh lebih baik harus ada penggusuran itu. Contoh baik dilakukan oleh Pak Gubernur Jokowi, bisa tuh pakai dialog. Lihat apa yang terjadi di Tanah Abang, lihat apa yang terjadi di Pluit, bisa kok. Jangan a priori bahwa dialog itu kemudian tidak mencapai solusi, bisa. Karena itu saya dengan Mas Sandy justru ingin menunjukkan, lihat nih, kita ini berbeda loh dulu, sekarang kita bisa sama, kita mau bekerja sama, dan kita akan menjangkau mereka-mereka yang berbeda pandangan, akan berbicara dengan mereka dan sampaikan di mana letak kepentingan publiknya. Banyak orang mengatakan Jakarta butuh orang yang tegas, keras, bahkan kalau bisa dibilang tangan besi. Itu yang dilakukan oleh, terlihat seperti kata Pak Sadikin, Ali Sadikin, dan sekarang Basuki Cahayapurnama. Komentar Anda? Ya. Apakah tegas, keras itu kemudian harus menakutkan? Tidak, sama sekali tidak. Apakah tegas kemudian menjadi konfliktual? Tidak. Tegas itu artinya ambil keputusan dan tidak goyah, eksekusi, jalankan. Dan kita punya kok pemimpin-pemimpin, gak usah jauh-jauh. Pak Presiden Jokowi tegas tidak? Oh, tegas. Tegas. Apakah kemudian membangun suasana konflik, suasana melakukan? Tidak, sama sekali tidak. Mungkin konflik dengan cara berbeda. Nah, jadi jangan cepat-cepat menyimpulkan bahwa kalau kasar berarti tegas, kalau membentak berarti berani. Jangan. Bahkan kita pernah punya pemimpin di Indonesia, namanya Presiden Soeharto, selalu tersenyum. Tapi adakah yang berani bilang Pak Soeharto itu galak, santun? Ada nggak yang berani mengatakan dia bukan pemberani? Oh, sangat pemberani. Ada nggak yang berani mengatakan dia tidak tegas? Oh, sangat tegas. Jangan pernah cepat-cepat menilai ketegasan dari ekspresi komunikasi, karena ketegasan itu sikap. Jadi ketika saya ditanya apakah saya mengambil sikap tegas, ketika saya mengatakan saya bersedia, kurang tegas apa keputusan ini? Kurang tegas apa keputusan ini? Saya berhadapan dengan mungkin banyak orang yang tidak setuju, dan saya katakan saya akan jalani karena saya yakin ini benar. Dengan tersenyum itu? Dan tanpa tersenyum. Justru kita harus bisa menunjukkan, memimpin kota itu juga menjadi contoh bagi semua. Saya seringkali membayangkan betapa sulitnya jadi orang tua kalau anak-anaknya bertanya tentang orang-orang yang berada di wilayah publik dengan kata-kata yang belum tentu pantas untuk dikutip
di ruang meja makan di rumah. Karena kata-katanya belum tentu patut. Kita tidak ingin anak-anak kita kemudian kebingungan melihat, ayah, ibu, boleh nggak saya ngomong seperti yang saya lihat di televisi? Yang ngomong siapa itu? Masyarakat, publik ada yang begitu, tokoh-tokoh masyarakat biasa jadi ada yang begitu. Nah, justru yang saya dan Mas Hendy ingin tawarkan ke Jakarta, melanjutkan yang sudah dibangun dengan baik. Kita nggak akan ubah, justru mau dikembangkan. Tapi kita akan juga menghadirkan suasana yang beradab, suasana yang berbudaya, suasana di mana Jakarta itu memayungi bagi semua. Karena masalah di kota ini nggak akan berhenti dengan pergantian gubernur. Sebagai contoh, lihat semua kota metropolitan di dunia, kereta apinya pasti penuh. Datang ke Jepang itu, waduh, kalau udah kereta api luar biasa penuh. Jalan macet, cari kota metropolitan lain di dunia yang nggak macet, semuanya macet. Tapi yang membedakan adalah menjalani kereta penuh dan bahagia. Ada perasaan nyaman, kemacetan dengan suasana positif. Jadi bayangkan kalau kita bisa membangun Jakarta ini sebagai sebuah keluarga, rasanya seperti keluarga. Tidak mudah, tapi bisa dilakukan. Mengapa? Karena kalau pemimpin hadir dengan pesan-pesan yang positif, daya tularnya besar. Tapi bila pemimpin hadir dengan pesan-pesan yang konfliktual, daya tularnya juga besar. Kalau pernyataan ini muncul dan kemudian terlihat di Jakarta, saya jadi bayangkan, mungkin Pak Jokowi kecewa atau menyesal telah memberhentikan seorang Anies Baswedan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kenapa? Anda menyampaikan sesuatu yang membuat orang tersenyum saat belajar, terdidik dengan baik, masyarakatnya berbudaya dan sebagainya, tapi justru kemudian hanya 2 tahun menjadi seorang menteri. Tuhan Maha tahu, saya tidak tahu rencana Tuhan di balik ini semua. Dan saya yakin sepenuhnya bahwa Bapak Presiden mengambil keputusan tentu dengan pertimbangan yang sangat luas. Dan saya ketika disampaikan cukup, saya katakan terima kasih. Saya diberi kehormatan. Sedikit orang di Indonesia yang diberi kehormatan untuk ikut mengurusi sebuah kementerian. Saya sampaikan terima kasih, apresiasi. Dan saya akan melakukan yang lain. Jadi saya percaya pada takdir Allah bahwa pasti ada hikmah yang besar. Sebagai seorang budayawan harus mengatakan seperti itu. Tapi persoalannya susah dimasuk akal, katanya hanya 5 menit Pak Jokowi bertemu Anda dan kemudian mengatakan terima kasih dan pengen jadi apa setelah itu. Ya. Hanya 5 menit. Ya, betul. 5 menit. Saya nggak ngerti. Kalau 5 menit itu bisa menjelaskan apa dari kata terima kasih dan pengen jadi apa setelah ini. Iya. Saya tidak pernah, jadi kalau saya ditanya mau jadi apa, saya juga nggak bisa jawab. Karena saya pun tidak pernah mengirakan cukup bertugas. Saya kan tidak pernah mengirakan sebentar, 2 tahun lalu selesai, tidak tahu. Jadi saya tidak mengungkapkan keinginan apa-apa, memang karena jika saya ditugaskan, saya siap. Kira-kira datang itu sudah dengan perasaan, oh saya akan di PHK gitu, ketika bertemu atau dipanggil ke istana Pak Anies. Karena hari-hari itu orang lagi bicara reshuffle. Saya sendiri tidak mengira akan ditelepon, tapi begitu ditelepon, Kira-kira saya tahu. Karena itu saya ketika dipanggil, saya juga tidak bertanya kenapa, katanya dan saya tidak ingin tahu. Itu adalah forum di mana Presiden menyampaikan keputusan. Sebagai seorang Bukan, dan saya menempatkan diri, ini adalah proses kenegaraan. Ini bukan obrolan di warung, bukan. Seorang kepala negara menyampaikan keputusan pada seorang menteri. Dan saya sebagai menteri menyatakan saya menerima keputusan dan saya siap menjalankan keputusan. Saya ingin menjaga marwah hidup bernegara. Bukan kemudian kenapa Pak Presiden, salah apa saya? Jangan turunkan derajat bernegara kita dengan memikirkan diri saya. Karena saya ingin posisi, tidak. Begitu cukup, siap. Saya insya Allah nanti kerjakan yang lain. Banyak yang bisa dikerjakan Republik ini. Dan saat itu saya tidak pernah membayangkan bahwa suatu saat saya akan dicalonkan gubernur, sama sekali nggak pernah membayangkan. Sama sekali nggak pernah membayangkan. ada 2 kontestan lain, 2 pasang kontestan lain yang berhadapan dengan Anda.